Salah seorang sastrawan besar pernah berkata, ada sejarah dalam kehidupan semua orang. Banyak tokoh-tokoh besar lahir atas kisah-kisah mereka dalam lintasan sejarah. Cerita-cerita ini yang kemudian menginspirasi banyak orang. Salah satu tokoh besar yang lahir dari Kalimantan Timur adalah Aji Muhammad Idris. Beliau adalah Sultan pertama di Kutai Kartanegara, sekaligus pahlawan pertama dan satu-satunya dari Kalimantan Timur. Oke Tribuners, sekarang Ami bakal pergi ke UINSI, di mana itu adalah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Sulaiman dan juga Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda nih Tribuners, adalah perguruan tinggi agama Islam di negeri Samarinda yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Dan Ami akan datang ke sana dan kita bakal melihat bagaimana universitas dari Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris tersebut. Ayo ikut Ami. Sultan Aji Muhammad Idris berkuasa dari 1732 hingga 1739 dan merupakan sultan pertama serta menandai bahwa eksistensi kerajaan ini telah bercorak Islam. Beliau adalah putra dari Aji Pangeran Anum Panji Mendapa yang memerintah kerajaan Kutai Kartanegara dari tahun 1730 hingga 1732. Dalam penelusuran tribunkaltim.co, sosok Sultan Aji Muhammad Idris kini menjadi nama Universitas Islam Negeri terbesar di Kalimantan Timur. Dalam perbincangannya bersama Tribun Kaltim, dosen ilmu sejarah Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris atau UINSI Samarinda yaitu Samsir, beliau mengatakan Sultan Aji Muhammad Idris lahir pada tahun 1667 di Jembayan atau ibu kota kerajaan Kutai, yang kala itu kini menjadi Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara. Nama kerajaan Kutai juga telah berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura setelah sebelumnya berhasil memenangkan perang di Muara Kaman. Samsir mengatakan Sultan Aji Muhammad Idris merupakan cucu menantu dari Sultan Wajo bernama La Madukeleng, Andi Rianjeng, yang kemudian berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Di Wajo, ia turut bertempur bersama-sama rakyat Bugis melawan VOC, Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Kami mau bertanya, siapa sih sosok dari Muhammad Idris ini sendiri? Aji Muhammad Idris ini adalah keturunan dari Raja Kutai. Yang ke-14. Ke-14. Dan kira-kira kapan dia lahir? Lahirnya belum tahu pasti dan kelahirannya. Tapi yang jelas di masa pemerintahannya itu pada tahun 1700-an. 1700-an ya. Masa pemerintahan. 53 kan ke sana. Oke. Dan beliau ini dikenal sebagai sosok apa? Apakah dia sosok sebagai pahlawan kah atau penyebar agama Islam di Kalimantan Timur kah atau bagaimana? Dia dikenal sebagai raja. Tapi di masa pemerintahnya itu sudah digelar dengan Sultan pertama. Ya. Dia digelar sebagai Sultan pertama dari kerajaan Kutai Kartanegara. Dia Sultan pertama. Tapi walaupun jauh sebelumnya sudah Islam masuk kan, yang itu tadi yang diterima oleh putra mahkota mulia, yaitu dari keturunan beliau itu. Ya, sampai Aji Dilanggar, kemudian ada sampai Pangeran Sinopani Mandapa. Tapi ada nama bapaknya itu adalah Pangeran Sinomandapa. Tidak bukan Panji, tapi Pangeran Sinomandapa.
Itu bapak dari Sultan Muhammad Idris. Sultan Muhammad Idris, oke. Dan dia yang menggunakan gelar sultanan Ya, pada saat itu. Sultan pertama adalah Haji Muhammad Idris. Haji Muhammad Idris. Padahal sebelum itu memang Kutai lama itu sudah menganut agama Islam. Ya? Tapi akhirnya gelar itu baru dipakai di Muhammad Idris ini. Iya. Itu gelar kenapa sultan. itu? Mungkin ada alasannya kira-kira pada saat itu. Ya, mungkin pada saat itu sudah ada istilah gelar sultan ya. Iya, baru ditemukan gelar sultannya pada saat itu. Ya. Dan kapan itu gelaran itu diselipkan kepada beliau? Mungkin ada tahun pastinya? Bisa dianalisa itu mungkin sekitar pada saat diangkat sebagai raja kan. Putra mahkota diangkat sebagai raja. Sudah digelar di situ gelar kesultanan. Apa ya, kayak semacam jasa dari Muhammad Idris ini mungkin bisa diceritakan mungkin Pak, kayak Muhammad Idris ini melakukan apa yang membuatnya dikenal di Kalimantan ini. Memang sosok Haji Muhammad Idris ini adalah salah seorang raja yang pemberani. Kenapa saya katakan pemberani? Karena orang-orang VOC pada saat itu tidak bisa masuk melewati Mahakam. Karena dia selalu di Muara untuk berjaga-jaga untuk sekitar di Selat Makassar itu. Makanya dia menyatu dengan Lamaduk Keleng itu salah seorang raja Wajo yang berada pada saat itu untuk mempertahankan Selat Makassar. Jadi saya kira bahwa salah satu raja yang pemberani Raja Kutai adalah Sultan Muhammad Idris. Karena VOC tidak mampu untuk masuk ke dalam Sungai Mahakam. Karena dijaga oleh Sultan Muhammad Idris pada saat itu. Cuma pemerintahannya itu hanya singkat saja karena dia meninggalkan tahta. Dia meninggalkan tahta di Kutai karena dia ikut untuk melawan VOC sampai ke Makassar. Jadi dia pernah ceritanya itu bahwa dia pernah melawan sama orang-orang VOC Belanda sampai kena peluru mungkin ya, tapi sempat dibawa ke Wajo dan sebagainya. Dan di Wajo dulu ya karena dia sering terjadi perang saudara yang ada di kerajaan-kerajaan di Wajo itu dengan kerajaan-kerajaan tetangganya Sopen, Wajo dan sebagainya. Akhirnya Haji Muhammad Idris ini diangkat sebagai panglima. Kemudian pada saat itu dia juga sudah menikah dengan cucunya Lamaduk Keleng. Anaknya Lamaduk Keleng, dia menikah dengan orang Pasir. Menikah orang Pasir. Anaknya Sultan Sepuh Alamsah. Sultan Ajih Sepuh Alamsah. Ya, itu menikah sama anaknya Lamaduk Keleng itu, Andi Sibenrengan. Ya. Kemudian punya anak namanya Andi Riajeng. Haji Muhammad Idris ini menikah dengan anaknya tadi Andi Sibenrengan. Ya, akhirnya pada saat itu tidak lama habis menikah dia ikut sama mertuanya. Karena diangkat sebagai Raja Wajo yang ada di sana, yang di Sibenrengan itu. Ikut sama mertuanya. Jadi otomatis kan ikut juga istrinya, keluarganya, sebagainya kan. Nah, akhirnya dia melahirkan salah satu putra, seorang putra yang bernama Haji Muhammad Muslihuddin. Haji Muhammad Muslihuddin. Berarti beliau meninggalkan tahtanya yang ada di Kutai ini, di Kalimantan Timur ini, dan pergi untuk ikut berperang ke Selat Makassar. Dan melanjutkan perjalanannya dimulai dari situ. Iya, mulai dari situ, tapi tidak lama kemudian kan menikah ya. Dia menikah kembali. Dan kalau untuk wafat dari beliau itu kapan dan di mana sekarang makamnya? Meninggalnya dia kan sampai 1779 ya berakhir ke pemerintahannya itu. Kan dari 1753 sampai 1769 kerajaannya. Tapi meninggalnya itu di daerah Wajo. Daerah Wajo. Dan makamnya ada di sana. Makamnya ada di sana. Di Wajo. Di
dia dikenal sebagai sosok pahlawan di Kalimantan, tapi makamnya ada di daerah Wajo. Wajo. Jadi orang-orang pemerintah itu sering betul di sana untuk berziarah ke kuburan Sultan Haji Muhammad Idris. Ya, kemudian kenapa dikasih juga nama ini? Karena ini kan mau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Memang sejak tahun 1974 itu Sultan Haji Muhammad Idris itu sudah lama untuk diseminarkan untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Tapi mungkin terkait dengan data-data, karena syarat-syarat pahlawan nasional itu harus banyak. Iya, harus banyak. Sementara jalannya saja tidak ada di Kota Samarinda. Iya benar ya, tidak ada nama jalan Tenggarong. Muhammad Idris. Makanya dibuatkanlah sebuah bangunan, dikasih UIN Sultan Haji Muhammad Idris. Dulunya Stein ini kan Stein Sulaiman. Ya, cucunya yang jadi Sultan Sulaiman. Iya benar. Ya. Dan itu lagi proses untuk mengangkat Muhammad Idris sebagai pahlawan atau sudah diangkat ya jadi pahlawan? Belum. Maksudnya Sultan Muhammad Idris ini sudah dilihat sebagai pahlawan Kak? Maksudnya orang Kalimantan ini mengenal Sultan Muhammad Idris? Iya. Ya itu tadi perjuangannya, karena banyak juga hal yang harus diperhatikan dulu. Termasuk beliau itu sebagai sultan, jadi kira sebagai sultan, dan masa pemerintahnya dulu lah banyak mengangkat para kadi-kadi. Kadi itu sebagai yang ahli agama, ahli agama banyak di pelosok-pelosok itu. Itu di masa pemerintahannya beliau. Dan Bapak nih sebagai dosen ketika menjelaskan kepada mahasiswanya, apakah beberapa mahasiswa, apalagi yang anak muda zaman sekarang, mengetahui mengenai sosok dari Muhammad Idris ini sendiri? Banyak yang belum mengetahui, apalagi kerajaan Kuta ini banyak sekali mahasiswa. Orang Kuta sendiri, anak-anak Kuta itu sendiri tidak mengerti tentang sejarah. Apa kata Kuta itu memang hanya Kutai Kartanegara, tapi kan ada Kutai Kemulawarman sebelumnya. Masih banyak yang ini saya mengajar sekarang Islam Nusantara, sejarah Islam Nusantara. Ya saya khususkan karena dia minta Pak Wakil Dekan 1 supaya terfokus pada kerajaan di Kalimantan Timur. Ya mungkin saya arahkan tentang Kutai, tentang Pasir, ya kerajaan-kerajaan Islam itu kan khususnya. Benar, bagus banget ya biar supaya masyarakat juga pasti kenal kan dengan sosok-sosok pahlawan yang ada di Kalimantan ini khusus. Banyak pahlawan-pahlawan yang dijagokan di Kalimantan, tokoh-tokoh yang termasuk Awang Long kan. Awang itu kan termasuk juga sangat gigih untuk melawan dengan Belanda. Sampai dia meninggal karena kena runtuhan tembok. Ada dua versi yang mengatakan bahwa kena runtuhan tembok, ada juga yang mengatakan kena kayu ulin, sehingga dia tiang maksudnya tiang kayu ulin itu kena direbah, dia kena rebahnya kayu ulin sehingga dia meninggal. Menarik ya. Iya. Cukup menarik ternyata cerita-cerita sejarah mengenai pahlawan-pahlawan Kalimantan Timur. Iya, termasuk kalau Salihuddin itu Salihuddin itu kan rajanya dulu, Raja Kutai kan Salihuddin itu. Kemudian Awang Long adalah sebagai panglimanya pada saat itu. Ketika ditaklukkan Belanda, kan ditaklukkan pada masa pemerintahan Salihuddin ini, Belanda sudah mulai masuk sampai di batas museum itu, Nah disitulah Salihuddin itu ditaklukkan karena disandra oleh anaknya yang termasuk Sultan Sulaiman itu yang dikenal dengan Haji Biduk. Nah disandra sehingga dia takluk, kalau memang ini saya tidak serahkan anaknya kalau tidak menyerahkan, kalau tidak menyerah, akhirnya membuat suatu perjanjian. Oleh sebab itulah Sultan Salihuddin yang pernah saya jadi panitia kepahlawan nasional, pahlawan diajukan sebagai pahlawan, itu terkait dengan itu sehingga tidak bisa diangkat sebagai pahlawan nasional terkait aturan-aturan itu. Ya karena dia bersekutu dengan Belanda ceritanya kan, karena isi perjanjiannya itu musuh Belanda, musuh Kutai. Berarti akhirnya tidak boleh ada sekutu, tidak bisa bersentuhan dengan Belanda. Itu syarat untuk menjadi nasional. Oke, luar biasa ya. Kalau menarik banget kalau ceritanya hal-hal kayak gini dibahas sebenarnya ya Bapak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga nanti dengan Bapak yang
mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswa lain ya pastinya, walaupun mungkin masih harus banyak banget bekerja keras untuk mengangkat pahlawan-pahlawan kita untuk sebagai pahlawan nasional, tapi minimal Bapak sebagai perannya untuk mengenalkan ke mahasiswa yang lain, ke anak-anak yang lain, ke masyarakat yang lain ya. Makanya dari UNC itu minta supaya Pak Samsir itu mengajarkan tentang Islam di Kaltim. Benar-benar, iya. Karena banyak mahasiswa tidak tahu tentang kerajaan-kerajaan di sini, tentang hal-hal seperti itu ya. Makanya minimal orang-orang dan masyarakat harus tahu dulu siapa memang sosok di apa namanya di kurikulum itu ya tentang Islam di Indonesia. Benar. Tapi hanya aja apa namanya ya kita harus lebih dalam lebih lagi, mengkaji tentang Islam di Kalimantan Timur. Harus lebih tajam lagi ya Pak. Semoga nanti semua keinginan itu tercapai lah ya untuk masyarakat pastinya nanti, dan juga diawali dengan mahasiswa dulu nanti akhirnya ke masyarakat. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Aji Muhammad Idris dikisahkan beberapa kali berperang dengan VOC. Namun dalam pertempuran itu ia gugur. Ada beberapa versi yang berkembang terkait gugurnya Sultan Aji Muhammad Idris. Atas keberanian dan kisah heroik Sultan Aji Muhammad Idris melawan Belanda, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan pertama di Kutai Kartanegara itu. Sultan Aji Muhammad Idris tercatat juga merupakan pahlawan nasional pertama dan hingga kini masih satu-satunya yang berasal dari Kalimantan Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.